Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Nah, kita ini baru 12. Kemana nih yang lainnya, Nak? Oke. Terima kasih ya saya ucapkan untuk anak-anak yang sudah hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, hari ini kita mau membahas materi mengenai tata teknik pentas. Nah, ada yang tahu nggak materi itu? Halo, suara saya kedengaran nggak ya, Nak? Belum tahu, Mem. Belum ada yang belum pernah dengar panggung, pernah tahu nggak panggung? Tahu, Mem. Tahu, Mem. Tahu ya. Apa itu panggung? Tempat diselenggarakan acara. Tempat untuk pertunjukan. Iya. Halo. Nah, Iya, Mem. jadi karena panggung atau pentas itu menurut Purwadarmita itu adalah lantai yang bertiang atau rumah yang tinggi atau lantai yang berbeda ketinggian untuk bermain sandiwara. Nah, itu adalah pengertian dari panggung itu. Nah, Bu, disebut panggung nggak jika pemain dan penonton itu berada di level yang sama? Misalnya, kayak aula kita tuh, kadang kan pertunjukan tuh kan nggak ada panggung atau trap yang lebih tinggi. Nah, itu termasuk panggung atau enggak, Bu? Nah, ada yang bisa jawab? Termasuk, Mem. Termasuk, ya. Jadi jenis-jenis panggung itu sendiri banyak, Nah, kita akan membahas pada pertemuan ini. Bentar ya, perhatikan slide berikut ya. Oke, nampak slide-nya? Nampak, Mem. Kelihatan, Mem. Oke. Nah, tata teknik pentas. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama kita mengetahui jenis-jenis dan bagian-bagian dari panggung. Yang kedua, kita dapat memahami manfaat dari tata lampu dalam pertunjukan. Nah, ini pengertian panggung. Nah, jadi panggung ini disebut juga dengan istilah skeneri atau tata dekorasi. Nah, jadi panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara kerja penulis lakon, sutradara, dan aktor itu ditampilkan di hadapan penonton. Nah, penataan panggung itu disesuaikan dengan tuntutan cerita kehendak tim artistik, yaitu sutradara. Dan panggung itu tempat pementasan tempat pementasannya tempat pementasan lakon tersebut. Nah, inilah definisi dari panggung. Nah, kalau mau screenshot saya persilakan. Nah, perancangan pentas. Jadi, kalau kita menjadi perancang pementasan atau set dekorasi, kita harus memiliki beberapa tujuan, Nak. Yang pertama, harus lokatif. Apa itu lokatif?
Jadi lokatif ini adalah penataan pentas itu harus dapat memberi tempat kepada gerak laku pemeranan atau pelaku pertunjukan. Nah, maksudnya gini, misalnya kalian yang pemeran ada 5 orang, sedangkan panggung itu hanya 2 orang muatnya. Nah, itu harus kalian perhitungkan juga. Selanjutnya, selain lokatif ada apa lagi, Bu? Ada ekspresif. Nah, apa maksud dari ekspresif? Nah, jadi ekspresif ini adalah penataan pentas yang harus dapat memperkuat gerak laku dengan memberi penjelasan. Nah, misalnya menggambarkan keadaan sekitar, lalu menciptakan suasana bagi gerak laku tersebut. Misalnya, kalian melakukan suatu pertunjukan di sebuah dengan suasana adalah ruang tamu. Nah, jadi set dekorasinya itu harus ada apa aja yang ada yang biasanya ada di ruang tamu. Misalnya ada meja, ada kursi, ada bunga dan lain sebagainya. Lalu selain lokatif, ekspresif, kita harus juga memiliki atraktif. Apa itu atraktif? Yo, ada yang bisa bantu? Apa itu atraktif? Nah, jadi atraktif itu adalah penataan pentas harus dapat memberi pandangan yang menarik bagi penonton. Nah, berikutnya ada jelas. Jadi set pentas itu atau dekorasi pentas itu harus jelas. Jelasnya gimana, Bu? Misalnya kalian ada bunga kecil gitu. Nah, sedangkan jarak pentas dan penonton itu ada 5 meter. Nah, apakah bunga kalian terlihat? Tidak. Nah, itu juga harus kalian perhitungkan. Nah, antara jarak penonton dan pentas dan dekorasinya. Nah, paham ya? Nah, berikutnya harus sederhana. Nah, sederhana dalam arti bukan hanya ada satu meja dan satu kursi. Nah, jadi tapi sederhana di sini yaitu penataannya tidak ruwet. Nah, jadi penonton dia sederhana tapi tetap terlihat menarik. Nah, berikutnya harus bermanfaat. Nah, apa Bu harus bermanfaat? Nah, jadi ini harus bermanfaat bagi penonton. Nah, bagi penonton ya. Nah, bagi penonton, bagi pemeranan juga harus bermanfaat setnya. Harus jelas. Berikutnya harus praktis. Nah, praktis ini apa Bu artinya? Nah, praktis di sini artinya ini dapat dibawa, dapat dipindah, sesuai dengan kebutuhan teknis pentas. Nah, berikutnya harus organis. Nah, jadi organis di sini adalah penataan pentas itu harus dapat menunjukkan setiap elemen yang terdapat di dalam penampilan visual penataannya dan memiliki hubungan satu sama lain. Nah, jadi inilah kalau kalian menjadi seksi atau set dekorasi setting pentas, kalian harus memiliki beberapa tujuan antaranya inilah. Nah, kalau mau men-screenshot saya persilakan. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, kita akan bahas mengenai jenis-jenis panggung. Nah, ada yang pernah dengar nggak jenis-jenis panggung? Atau ada nggak yang pernah lihat pertunjukan di gedung pertunjukan? Ada, Mem. Ada Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat kemarin lihatnya di mana? Di gedung olahraga, Mem. Gedung olahraga, kayak GOR gitu ya? Iya, Mem. Gedung olahraga di mana? Di daerah Tapanuli itu nggak, Mem? Pandan. Oh, Pandan. Ada pentasnya? Ada, Mem. Ada ya. Nah, jadi kita akan membahas jenis-jenis panggung. Nah, yang pertama itu ada panggung arena,
lalu yang kedua ada panggung proscenium, lalu ada tours, lalu ada bentuk tapak kuda, lalu ada bentuk segi empat, melingkar, auditorium, dan panggung terbuka. Jadi inilah jenis-jenis panggung. Ini hanya bentuk-bentuknya aja ya, ada bentuk segi empat. Nah, kita akan membahas panggung arena. Nah, perhatikan. Nah, ini panggung arena namanya. Nah, jadi panggung arena ini adalah panggung yang penontonnya melingkar atau duduk mengelilingi panggung. Nah, jadi jarak antara penonton dan pemeran itu sangat dekat. Nah, selain memiliki jarak seperti ini, panggung arena itu juga pemain dan penonton itu berada di level yang sama. Nah, pernah nggak melihat pertunjukan kalau biasanya di sini tuh kuda kepang atau jarang kepang atau jatilan, pernah lihat? Pernah, Mem. Nah, itulah yang menggunakan panggung arena. Nah, jadi penonton dan pemain itu berada di level yang sama. Mereka tidak lebih tinggi, tempat pemeranannya sama dengan kita, ya. Sama nggak? Atau mainnya di pentas? Pernah nggak lihat jatilan main di pentas? Atau kuda kepang main di pentas? Tidak, Mem. Soalnya saya nggak pernah lihat. Ada nggak? Belum pernah saya lihat. Di daerah kalian ada nggak kuda kepang yang mainnya di atas pentas? Belum pernah ada, Mem. Nggak ada, Saya Mem. rasa nggak ada ya. Iya, nah selanjutnya, nah kita akan bahas tentang panggung proscenium. Nah, perhatikan sketsa panggung prosceniumnya ya, Nak. Nah, ini jarak antara pemeranan sama penonton itu jaraknya cukup jauh. Nah, panggung proscenium ini adalah panggung yang lengkap. Mereka ada wings-nya. Ini di sinilah wings namanya. Ini untuk keluar masuknya pemain. Nah, ini penjelasannya nih, kita baca sama-sama. Jadi, panggung proscenium ini disebut dengan sebagai panggung bingkai. Nah, karena penonton itu menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkung proscenium. Nah, jadi bingkai yang dipasangi layar atau gorden ini yang memisahkan wilayah akting pemain dengan penonton yang menyaksikan pertunjukan. Nah, kalau Bu, di mana kami bisa melihat secara langsung panggung yang seperti ini? Nah, kalau di Medan itu ada namanya Taman Budaya. Taman Budaya itu ada memiliki gedung utama. Nah, panggung proscenium itu adanya di gedung utama. Nah, mereka di gedung utama itu di sini ada apa? Ada kayak bingkai, lalu di sini ada latar belakangnya. Biasanya ini mereka menggunakan kain hitam atau papan hitam. Nah, yang ini tadi yang saya jelaskan, ini adalah tempat keluar masuknya para pemain. Nah, ada pertanyaan? Nah, Saya, Mem. apa Rahmat? Kalau seperti panggung yang di pesta-pesta itu termasuk panggung proscenium, Mem? Tidak, mereka adalah panggung arena. Kalau yang di pentas-pentas itu ya, itu panggung arena. Tapi tingginya nggak sama dengan penonton, Mem. Nah, perhatikan lagi. Nah, inilah jenis-jenis dari panggung arena. Perhatikan sketsanya. Nah, ini kan tidak sama ya levelnya ya. Nah, ini kan juga ada trapnya sedikit. Nah, jadi tidak semua satu level tidak semua yang tingginya sama. Tidak panggung arena itu bisa tingginya sama penonton atau satu level kita duduknya, bisa juga tidak. Nah, ini panggung arena itu di sini penjelasannya adalah penontonnya duduk melingkar. Nah, atau hanya begini saja. Nah, kalau di pesta-pesta tuh saya rasa kurang lebih seperti ini. Walaupun susunannya ya beginilah.
ke belakang ya susunannya ya kalau di pesta-pesta ya. Lurus dia, Mem. Iya, lurus kan, susunlah kursi di sini kan. Nah, jadi itu termasuk dari panggung arena. Paham ya? Paham, Mem. Paham ya. Nah, nanti penjelasan lengkapnya kalian bisa baca di modul yang saya berikan. Ya, untuk bagian-bagiannya karena waktu kita cukup terbatas. Nah, ini adalah panggung tours. Nah, berbeda kan dengan panggung arena tadi dari sketsanya? Beda, Mem. Beda ya, ini terlihat lebih menjorok ke depan. Ini biasanya dipakai oleh konser-konser kok, saya nggak salah ya. Pernah nggak lihat seperti itu? Nah, jadi panggung ini adalah 2/3 dari bagian depannya itu menjorok ke arah penonton. Nah, jadi penonton itu bisa duduk samping sini, samping kanan, samping kiri. Ini tempat penonton juga, ini tempat penonton. Pernah nggak melihat panggung ini? Kalau dulu itu ada acara hip hip hore gitu, atau acara apa tuh? Acara lidah termasuk, Mem. Acara lidah, Mem, Liga Dangdut. Lidah yang di Indosiar. Iya, Mem. Iya, kan dia panggungnya kan menjorok ke depan kan. Nah, itu termasuk. Nah, di sini kan ada dewan jurinya ya. Nah, itu termasuk dari panggung kursi ini. Iya, nampak kali ya suka nonton lidah ya. Wah, keren. Nah, kita akan masuk ke bagian-bagian panggung. Nah, di bagian-bagian panggung ini ada border, ada backdrop, ada button, ada penutup, ada rumah panggung, banyak sekali bagian-bagiannya. Nah, untuk penjelasannya apa ini, apa ini, apa ini. Nah, silakan baca di modul ya. Kalau sayap itu yang tadi, ya sayap itu bisa juga disebut dengan wings. Itulah tempat keluar masuknya pemain. Nah, nanti bisa dibaca ya. Saya harap kalian semua buka modul ya di psikologi. Nah, selanjutnya tata cahaya. Nah, panggung dan tata cahaya itu sangat berhubungan dengan erat. Bu, ada nggak panggung yang tidak ada atau tidak menggunakan tata cahaya? Tidak ada lighting-nya, ada nggak? Kalau panggungnya terbuka, Mem. Yes, kalau panggungnya terbuka atau bisa juga panggung arena, tidak ada tuh tata cahayanya. Pementasan kuda kepang atau permainan kuda kepang, ada nggak lighting-nya? Ada nggak menunjukkan suasana marah, suasana sedih dengan menggunakan lampu? Enggak ya? Nah, Tidak, Mem. Iya. Jadi, tata cahaya atau lighting itu adalah penataan peralatan pencahayaan. Nah, dalam hal ini untuk menerangi panggung, mendukung sebuah pementasan. Nah, jadi tanpa adanya cahaya, maka pementasan itu tidak akan terlihat. Jadi nggak nampak. Apalagi kalau jarak antara pemeran dengan penonton itu cukup jauh. Nah, apalagi di dalam gedung, kalau nggak ada cahaya, pertunjukan itu tidak akan nampak. Nah, jadi lighting itu terbagi atas, nah, perhatikan. Ada dua. Ada lighting sebagai penerangan, ada lighting sebagai pencahayaan. Nah, jadi unsur-unsur lighting itu yang pertama adanya peralatan lengkap, lalu harus ada tata letak dan titik fokusnya, lalu ada keseimbangan warna, lalu ada pengasaan alat dan perlengkapan, lalu berikutnya ada pemahaman naskah. Nah, jadi lighting ini, pemain lighting atau yang bertugas mengatur lighting dan penulis naskah harus bekerja sama. Nah, karena warna yang dipancarkan oleh lighting itu memiliki kesan dan arti tertentu. Misalnya, kalian mau menunjukkan suasana marah, benci. Nah, itu
Biasanya pemeran lighting itu menyorot lampu menyorot pemain itu dengan lampu yang berwarna merah. Nah, jadi nanti untuk warna-warnanya sendiri itu ada artinya. Paham ya? Paham, Mem. Pernah nggak kalian melihat sebuah pertunjukan yang menggunakan lighting? Pernah? Di TV, Mem. Di TV ya? Nah, begitulah lightingnya. Itu kalau di TV itu sering kayak terakhir tuh acara apa ya, ulang tahun RCTI tuh ya kan, tuh lightingnya bagus tuh ya. Nah, ada Andin dan Aldebaran. Nah, jadi itulah pembelajaran kita mengenai tata teknik pentas. Nah, jangan lupa kerjakan psikologinya. Yang minggu lalu kita UH itu udah dikerjakan belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Nak.